Kita akan membahas Kaisar Marcus Aurelius. Kaisar Romawi yang menaklukkan dunia, manusia yang paling berkuasa saat itu, tapi setiap malam ia justru berperang melawan satu musuh yang tak terlihat, yaitu pikirannya sendiri. Kita sering mendengar namanya sebagai Kaisar Filsuf, tapi ada sisi Marcus Aurelius yang jarang dibahas. Ia bukan hanya raja Romawi, ia adalah seorang pria yang terus-menerus mengingatkan dirinya agar tidak dikuasai amarah, ego, dan ketakutan. Dan yang paling mengejutkan, buku terkenalnya, Meditation, bukan ditulis untuk dunia. Buku itu adalah catatan pribadinya, sebuah dialog sunyi antara dirinya dan jiwanya sendiri. Marcus Aurelius lahir sekitar tahun 121 Masehi. Sejak muda, ia sudah tertarik pada filsafat Stoik. Alih-alih menikmati kemewahan bangsawan, ia memilih hidup sederhana. Ia tidur di lantai, memakai pakaian kasar, dan melatih dirinya untuk hidup tidak nyaman. Coba bayangkan, seorang calon penguasa dunia sengaja melatih dirinya untuk hidup seperti orang biasa. Ketika akhirnya ia menjadi kaisar, sekitar tahun 161 Masehi, itu bukan karena ambisi pribadi. Ia justru menerima jabatan itu seperti menerima beban. Dalam Stoikisme, kekuasaan bukanlah kehormatan. Ia hanya tanggung jawab. Dan yang jarang orang tahu, buku Meditation bukan ditulis di istana megah, tapi di tenda militer. Marcus bertahun-tahun memimpin pasukannya di perbatasan utara, melawan suku-suku Jermanik. Di saat yang sama, wabah besar melanda kekaisaran Romawi dan membunuh jutaan manusia. Kaisar lain mungkin tenggelam dalam ketakutan dan paranoia. Tapi Marcus malah menulis ini. Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Kalimat itu bukan teori, itu adalah cara bertahan hidup. Bayangkan tekanan seorang pemimpin yang negaranya dilanda sebuah wabah besar, perang dan pengkhianatan. Lalu ia memilih menenangkan diri dengan filsafat. Tapi banyak yang salah paham dengan Stoikisme. Banyak orang mengira bahwa Stoikisme itu tidak punya emosi. Marcus justru sangat sadar bahwa manusia penuh dengan emosi. Ia bahkan menulis mengingat setiap pagi. Hari ini aku akan bertemu dengan orang yang egois, kasar, dan tamak. Bukan untuk membenci mereka, tapi untuk mengingatkan dirinya agar tidak terkejut. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin, tetapi tidak membiarkan emosi sesaat menghancurkan keputusan jangka panjang. Ia tahu satu hal, reaksi yang tak terkendali bisa lebih berbahaya daripada musuh di luar tembok. Di sini ada satu kisah yang jarang diangkat. Seorang jenderalnya pernah memberontak. Dalam tradisi Romawi, itu alasan yang cukup untuk pembantaian. Tapi karena pemberontakan itu gagal, Marcus lebih memilih memberikan amnesti. Ia bahkan membakar surat-surat pengkhianatan tanpa membacanya. Kenapa? Karena dia tidak ingin hatinya diracuni oleh dendam. Bagi Marcus, kemenangan besar ialah bukan mengalahkan musuh, tapi menahan diri dari menjadi seperti musuh. Marcus sering menulis tentang kematian, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kejernihan. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa hidup manusia hanyalah sementara, bahwa semua pujian akan dilupakan, dan bahwa jabatan akan berakhir. Bagi banyak orang, pikiran itu menakutkan. Tapi bagi Marcus, itu adalah membebaskan. Ketika semuanya sementara, kenapa kita bisa begitu tersinggung? Kenapa kita membuang energi untuk membuktikan kepada orang lain, yang bahkan tidak akan ingat lagi kepada kita 10 tahun kemudian? Dan ada satu ironi yang menyentuh. Marcus Aurelius adalah filsuf yang percaya akan kebajikan. Namun setelah ia wafat, tahta jatuh kepada anaknya Commodus, yang justru menjadi kaisar paling buruk dalam sejarah Romawi. Seolah sejarah ingin menunjukkan satu hal penting. Bahkan orang bijak pun tidak bisa mengendalikan segalanya. Dan Stoikisme memang tidak pernah menjanjikan kendali atas dunia, hanya kendali atas diri sendiri. Marcus Aurelius tidak dikenal akan istana megahnya. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita punya pilihan untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Dan mungkin itu adalah bentuk kekuasaan sejati.